Semoga semuanya sehat walafiat makmur jaya abadi ya. Di video kali ini kami akan membahas tentang tanaman pare. Kebetulan kami mempunyai tanaman pare yang kami tanam di 2 polybag seperti ini. Tanaman parenya hanya yang di 2 polybag sebelah kiri ya. Kalau yang 1 polybag di sebelah kanan itu gambas, tapi kami nggak akan membahas tanaman gambas untuk saat ini. Yuk kita simak baik-baik apa sih yang mau dibahas. Bersama saya Nyonya JJ Paung di channel JJ Paung. Tonton video ini sampai akhir ya. Check it out. Kalau dilihat-lihat sih tanaman pare ini cukup subur ya guys. Daunnya berwarna hijau cerah dan berukuran besar-besar. Mari kita lihat sekelilingnya. Cukup meyakinkan toh? Tapi setelah diperhatikan, tanaman yang tumbuh dari polybag yang ini berbeda ya. Daunnya kecil-kecil, terus warnanya juga agak kekuningan gitu. Coba tengok deh dengan seksama. Udah gitu tumbuhnya juga kerdil. Kalau di polybag yang satu lagi kan udah tadi kelihatan ya, menjulurnya udah panjang, udah rimbun. Loh yang ini tuh kok ukurannya masih pendek gitu loh. Kontras banget jadinya. Fix ini mah tanaman yang tumbuh di polybag 1 ini sedang mengalami stres. Jadi bukan hanya kita aja yang bisa stres, tanaman juga. Adapun ciri-ciri stres pada tanaman adalah daun berwarna kekuningan, kemudian pertumbuhannya lambat, lalu tidak tumbuhnya bunga ataupun buah, kemudian daunnya layu, dan daun menjadi berwarna kecoklatan. Berdasarkan ciri-ciri yang tadi disebutkan memang udah pasti ya kalau tanaman pare yang 1 ini yang 3 ini sedang stres berat. Bentar lagi gila tuh. WK. Terus apaan sih yang membuat tanaman bisa sampai stres begitu? Yang pertama akibat serangan hama. Lalu mungkin dia kekurangan atau bahkan kelebihan unsur hara. Istilah gaulnya mah akibat kurang gizi atau bahkan akibat overdosis. Bisa juga karena kekurangan atau bahkan kelebihan air. Embung kali ya, kebanyakan air. Terus mungkin cuaca terlalu panas atau bahkan kekurangan sinar matahari. Yang terakhir akibat dari pemindahan tanaman atau replant atau transplanting. Kalau udah gini what should I do atuh? Gimana cara mengatasi tanaman yang udah stres hampir gila ini? Yuk ikutin langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan tanaman mendapatkan cukup sinar matahari. Pertama saya mau meyakinkan kalau tanaman ini stres bukan diakibatkan oleh serangan hama. Soalnya kalau memang terserang hama, mestinya tanaman di polybag sebelahnya juga bakalan terserang hama dong. Buktinya mereka baik-baik saja toh. Itu sebabnya saya tidak menggunakan treatment pembasmian hama dalam hal ini. Tapi setelah dilakukan investigasi secara mendalam, caileh, tanaman pare yang stres adalah yang di polybag tengah. Itu mungkin disebabkan karena dia kejepit oleh kok kejepit sih bahasanya, terhalang oleh tanaman gambas yang di sebelah kanannya. Jadi si tanaman pare yang di tengah itu nggak cukup mendapatkan sinar matahari. Noh, kasus terpecahkan. Jadi ini biang keroknya, kurang sinar matahari akibat terhalang tanaman lain. So harus dipindahin dulu tuh si polybag tanaman gambasnya. Yuk kita pindahin yuk. Nah gambasnya udah dipindahin ya. Sekarang mereka tinggal berdua. Mereka aja berdua, masa kamu sendirian sih? Ups. Nah jadi sekarang doi sudah bisa terkena sinar matahari dengan leluasa dari arah sini. Yang kedua, pastikan tanah tidak terlalu becek atau terlalu kering. Kalau disidik-sidik, ini tanah nggak kering kok ya. Jadi nggak kekurangan air sebenarnya. Tapi sepertinya sedikit over penyiraman. Walaupun nggak sampai becek sih. So, untuk beberapa hari ke depan saya nggak akan siram polybag yang ini. Sampai nanti tanahnya kelihatan lebih kering, nggak terlalu basah kayak gini. Soalnya nanti kalau terlalu basah tanahnya, akarnya bisa busuk. Yang akibatnya ya doi bisa dead, mati. Yang ketiga, gunakan asam amino. Asam amino merupakan senyawa yang jos gandos dalam pembentukan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Doi mudah diserap dan memiliki efek yang cepat dalam meningkatkan fotosintesis, meningkatkan kandungan klorofil,
meningkatkan metabolisme, dan sebagai ketahanan tanaman terhadap stres. Jadi ibarat doping gitu loh buat tanaman. Untuk praktisnya, saya menggunakan produk yang mengandung asam amino seperti ini. Tapi ini bukan iklan nih ya, bukan iklan. Jadi saya pakai ini, Recovery Pemulih Tanaman dari GA Premium. Caranya hanya disemprotkan aja ke bagian daun dengan dosis dan frekuensi sesuai aturan pakainya ya, yaitu 2-3 hari sekali. Dan selama penggunaan asam amino ini, untuk sementara saya hentikan dahulu penggunaan pupuk jenis lain supaya nggak overdosis dan nggak usah khawatir kekurangan nutrisi karena produk ini juga sudah mengandung unsur hara. Oke, oye, itu treatment yang saya lakukan terhadap tanaman pare saya yang sudah setengah gila akibat stres. Dan kita lihat hasilnya yuk beberapa hari kemudian. Nah, ini di hari ke-7 ya. Jadi udah 3 kali pengaplikasian asam amino. Daunnya sudah mulai kehijauan, tidak kuning lagi kayak gigi kalian. Dan ukurannya juga sudah mulai membesar. Jadi sudah terlihat perubahannya ya. Sedangkan yang ini 14 hari kemudian atau 2 minggu kemudian. Jadi sudah sekitar 7 kali pengaplikasian asam amino. Warna dan ukuran daun sudah hampir sama ya dengan yang di polybag sebelahnya. Ya masih beda sih, tipis-tipis aja. Tapi yang jelas kalau dari penampakan fisiknya, tanaman yang stres kemarin ini udah mulai sembuh alias udah mulai normal gitu loh. Jadi pemakaian asam amino sudah bisa dihentikan. Oh ya, langkah-langkah seperti ini bisa diaplikasikan pada semua jenis tanaman ya. Jadi bukan hanya untuk tanaman pare saja. Dan kalian bisa mencobanya di rumah. Semangat! Semoga berhasil. Berkebun ala-ala Jepang berkelas.